Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Semoga semuanya sudah selesai mengerjakan ulangan tengah semesternya ya. Dan semuanya juga dalam keadaan sehat dan tetap semangat dan tetap disiplin mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa ya. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pada pagi hari ini kita telah memasuki tema 7, kebersamaan, subtema 1, kebersamaan di rumah, pembelajaran yang pertama. Nah, dalam pembelajaran yang pertama ini, pelajaran apa sih yang kita pelajari? Yuk kita lihat sama-sama. Yang pertama adalah pelajaran bahasa Indonesia dengan materinya tentang dongeng. Dongeng berisi tentang peristiwa atau kejadian. Peristiwa atau kejadian tersebut diperankan oleh tokoh. Tokoh dalam dongeng jumlahnya lebih dari satu. Dongeng ada yang menceritakan tentang hewan. Dongeng semacam itu disebut fabel. Nah ini ya, fabel ini menceritakan tentang dongeng yang semua tokoh peran dan utamanya adalah hewan atau binatang. Nah, dalam cerita dongeng ini terdapat beberapa tokoh ya. Ada tokoh antagonis, protagonis, dan tritagonis. Itu ya tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita dongeng. Nah, antagonis itu adalah karakter yang memerankan peran jahat dalam suatu dongeng atau dalam suatu cerita. Peran atau karakter jahat itu disebut antagonis. Lalu protagonis. Protagonis itu adalah karakter yang baik dalam cerita. Karakter yang mudah menolong, baik hati, dan sebagainya ya. Lalu sebagai karakter penengah, jika antagonis dan protagonis berkelahi atau bertengkar, maka ada tokoh penengahnya. Nah, tokoh penengah tersebut disebut tritagonis. Nah, tritagonis ini sebagai penengah di antara antagonis dan protagonis. Itu ya. Nah, tempat dan waktu kejadian dalam cerita itu disebut setting. Setting itu menceritakan tempat dan waktu kejadian dalam suatu cerita. Nah, anak-anak bisa lihat di buku LKS-nya itu ada cerita tentang apa itu? Nah, tentang angsa dan telur emas. Kita perhatikan di situ dan anak-anak bisa membaca dongeng tersebut dan temukan karakter antagonis, protagonis, dan tritagonis pada cerita angsa dan telur emas. Nah, lalu anak-anak cari juga settingnya. Settingnya itu di mana? Nah, setting itu tadi berisi tempat dan waktu kejadian suatu cerita. Itu ya tentang dongeng. Lalu yang kedua itu pelajaran matematika dengan materinya mengenal pecahan. Perhatikan gambar berikut. Nah, anak-anak bisa perhatikan di sini ada satu buah semangka yang utuh. Lalu ini ada satu buah semangka yang dibagi dua. Mula-mula semangka tersebut utuh satu buah. Kemudian dipotong menjadi dua bagian. Nah, jika ditulis pecahan menjadi 1/2. Nah, dibaca setengah atau 1/2. Angka yang di atas disebut pembilang, lalu angka yang di bawah disebut penyebut.
Nah, jika kita potong buah nangka tersebut, maka dia menjadi setengah atau 1/2. Begitu ya. Nah, kita perhatikan di sini ada pelajaran seni budaya dan prakarya. Ada tentang lagu kupu-kupu yang diciptakan oleh Bu Sud. Sekarang anak-anak bisa dengar ya. Di situ tentang iringan bunyi dan kuat lemah lagu. Gunakan dengan tepuk tangan atau anak-anak bisa menepuk meja. Kita perhatikan dan kita dengar bagaimana lagu tersebut. Yuk. Oke, itu tentang lagu kupu-kupu ya. Anak-anak sudah tahu bagaimana cara menyanyikan kuat dan lemahnya lagu. Oke, sampai di sini materi kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri, terlebih dahulu kita berdoa atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.